Iya Pak, ini aku tuangin. Duh, lelet banget sih kamu. Cepet sedikit napa? Bos aku udah kelaparan tuh. Ah, ya ampun, Pak, maaf aku nggak sengaja. Sini aku lap pakai kain bersih dulu. Keparat, kamu punya mata gak sih? Lihat nih, kemeja putih malah aku jadi kotor begini. Dasar perempuan berotak tumpul, gak berguna. Santo, tenang dulu. Jangan kasar begitu sama istri sendiri di depan umum. Gak enak dilihat tamu-tamu yang lain loh. Maaf Bapak Skoro, tapi perempuan... Nurul, coba lihat ini. Dulu Mama pikir setelah lulus dengan nilai terbaik, Mama bakal pakai blazer keren dan pimpin rapat di gedung tinggi. Tapi Mama sekarang malah pakai daster dan pegang kain lap. Mama menyesal ya menikah sama Papa dan urus Nurul. Kenapa ngomong gitu? Mama gak pernah menyesal. Bisa lihat kamu tumbuh sehat dan pintar kayak gini, itu udah jadi hadiah paling besar buat mimpi-mimpi Mama yang harus disimpan dulu. Nurul janji bakal belajar yang rajin biar bisa buat Mama bangga dan gantiin mimpi Mama yang hilang. Nah, gitu dong anak Mama. Ya udah, ayo sarapannya dihabisin dulu, nanti terlambat. Permisi, selamat pagi Mbak Amanda. Waduh, pagi-pagi udah mesra banget ya ibu dan anak ini. Bu RT, selamat pagi. Ada apa ya Bu? Mari silakan masuk dulu. Gak usah Mbak, cuma sebentar kok. Ini mau nagihin iuran kebersihan sama keamanan bulanan. Totalnya jadi 150.000. Ini ya Bu uangnya, pas 150.000. Itu ijazah sarjana Mbak Amanda yang dulu viral ya? Sayang banget ya Mbak. Lulusan terbaik tapi ujung-ujungnya cuma nongkrong di dapur sama pegang sapu di rumah pinggiran kota ini. Kalau saya jadi Mbak sih, pasti stres batin. Bagi saya, mengabdi untuk suami dan anak itu tugas yang mulia kok Bu. Rezeki kan gak cuma lewat kantoran. Iya sih, asalkan suaminya gak perhitungan aja ya Mbak. Ya udah, saya keliling dulu. Oh iya, nanti sore jangan lupa ingatkan suamimu. Ada hal penting yang mau dititipin pas dia pulang kerja. Sore Pak, capek banget ya hari ini. Sini, tasnya biar aku yang bawakan masuk. Iya capek, di kantor pusing ngurus proyek. Sampai rumah mau istirahat, malah hawanya gerah banget. Mana tehnya? Ini udah aku siapin Pak, masih hangat. Diminum dulu biar agak tenang pikirannya. Kertas apa lagi itu berantakan di meja? Jangan bilang kamu habis foya-foya lagi ya. Itu cuma nota belanja bulanan kok Pak. Tadi pagi Bu RT Lastri datang nagih uang iuran kebersihan sama keamanan bulanan. Apa-apaan ini? Kenapa pengeluaran bulan ini bisa bengkak? Kamu itu bisa hemat gak sih? Kamu pikir cari uang di luaran sana gampang? Tapi Pak, harga bahan pokok di pasar emang lagi pada naik semua. Aku udah coret kebutuhan yang gak terlalu penting kok. Alasan, makanya jadi perempuan itu jangan cuma tahu berdiam diri di rumah dan menghabiskan uang suami. Coba kalau kamu ikut kerja, pasti tahu rasanya susahnya cari duit. Pak, dulu kan aku juga mau kerja, tapi kamu sendiri yang minta aku buat fokus urus rumah dan Nurul. Halo, gak usah bawa-bawa masa lalu. Intinya kamu itu nggak ada kontribusi finansial di sini. Oh iya, besok siang aku mau ajak Inang makan bareng di luar. Aku mau dengar pendapat dia tentang caramu mengelola rumah ini yang makin kacau. Ya ampun, Amanda, kamu kenapa? Muka kamu kok kusut banget kayak baju belum disetrika begitu. Gak apa-apa kok Nong, cuma kurang tidur aja. Santo lagi, dia berulah apa lagi? Kemarin dia sempat telepon aku, katanya mau minta pendapat soal cara kamu urus rumah. Aku pikir dia cuma bercanda loh. Dia marah soal nota belanja kemarin sore Nong. Dia bilang aku nggak ada kontribusi finansial, cuma bisa ngabisin uang dia aja tanpa tahu susahnya cari duit. Astaga, Santo beneran keterlaluan ya. Dia lupa apa? Dulu kamu itu lulusan terbaik. Kamu lipat mimpi kamu, lepas karir kamu. Itu semua demi dukung dia sampai bisa sesukses sekarang. Udah Nong, jangan
kencang-kencang suaranya. Aku cuma mau rumah tangga kami tetap utuh demi Nurul. Aku rela telan kepahitan ini asal Nurul gak kehilangan sosok ayahnya. Amanda, dengerin aku ya. Cinta itu gak seharusnya menuntut penyerahan harga diri secara mutlak kayak gini. Kamu itu diperlakukan kayak pelayan di rumah sendiri. Kamu sadar gak sih? Aku tahu kamu peduli sama aku, Nong. Tapi tolong, untuk saat ini biarin aku bertahan dulu. Aku yakin suatu saat Santo pasti bakal berubah kalau lihat kesabaran aku. Hah, kamu terlalu naif, Manda. Orang arogan kayak dia nggak bakal sadar kalau nggak kena batunya. Oh iya, omong-omong, malam ini ada acara makan malam perayaan promosi jabatannya kan? Kamu harus mental baja ya di sana. Pak, ini ada rapor bayangan dari sekolah. Wali kelas bilang harus ditandatangani malam ini juga sama Papa. Nilai matematika kamu kenapa bisa merasa tajam begini, Nurul? Kemarin-kemarin perasaan selalu dapat nilai 9, sekarang malah cuma segini. Maaf Pak, soal-soal ujian kemarin emang agak susah banget. Nurul agak keteteran pas ngerjainnya. Ya jelas aja susah. Ini pasti gara-gara kamu ketularan otak tumpul ibu kamu. Perempuan yang seharinya cuma tahu urusan dapur, makanya nggak bisa ngajarin anaknya dengan benar. Pak, tolong jangan ngomong gitu di depan Nurul. Aku selalu dampingi dia belajar tiap malam kok. Materi sekolahnya sekarang emang jauh lebih sulit. Alasan aja kamu itu sarjana, tapi otak kamu ya berkarat karena kelamaan menganggur, makanya nggak becus urus anak. Taunya cuma ngabisin duit bulanan yang aku kasih. Pak, jangan marahin Mama. Ini salah Nurul, bukan karena Mama nggak ngajarin. Udah diam, bikin nafsu makan bapak hilang aja. Amanda, cepet beresin baju kita. Besok malam kita ada undangan makan malam penting buat perayaan promosi jabatan aku di depan bos besar. Jang, kamu denger gak sih semalam itu dari arah rumah Pak Santo? Suaranya kenceng banget sampai kedengaran keluar. Kayaknya Mbak Amanda dimarahin habis-habisan lagi deh. Iya Kanjeng, kasihan banget ya. Padahal kan Mbak Amanda itu dulu lulusan terbaik kampus ternama. Tapi kok ya nasibnya cuma jadi keset di rumah sendiri. Makanya Jang, jadi perempuan itu kalau nggak punya duit sendiri ya bakal diremehin terus sama suami. Biar kata pinter kayak gimana pun, kalau cuma numpang hidup ya gak bakal punya harga diri lah di mata laki-laki. Ya Tuhan, sampai tetangga aja tahu dan mengasihani aku seperti ini. Apa pengorbananku selama ini beneran gak ada harganya? Jeng, shh, orang yang lagi diomongin ada di belakang jemuran tuh. Aduh, jangan kenceng-kenceng suaranya. Biarin aja Jang, biar denger sekalian. Mbak Manda, lagi jemur baju ya? Itu badannya kok makin kurus aja. Jangan sampai stres loh Mbak. Iya Bu RT, Bu Ani, gak apa-apa kok. Ini cuma agak kecapean aja karena cuaca lagi panas banget beberapa hari ini. Ya udah kalau nggak apa-apa Mbak. Oh iya, nanti malam dandan yang cantik ya buat acara makan malam promosi jabatan suami kamu. Biar nggak malu-maluin Pak Santo di depan bosnya. Amanda, tuangin supnya ke piring aku sekarang. Awas, pelan-pelan, jangan sampai berantakan kayak cara ngurus rumah. Iya Pak, ini aku tuangin. Duh, lelet banget sih kamu, cepet sedikit napa? Bos aku udah kelaparan tuh. Ya ampun, Pak, maaf aku nggak sengaja. Sini aku lap pakai kain bersih dulu. Keparat, kamu punya mata gak sih? Lihat nih, kemeja putih malah aku jadi kotor begini. Dasar perempuan berotak tumpul, gak berguna. Santo, tenang dulu. Jangan kasar begitu sama istri sendiri di depan umum. Gak enak dilihat tamu-tamu yang lain loh. Maaf Bapak Skoro, tapi perempuan ini emang gak bisa diandelin. Dia ini cuma bisa menghabiskan uang hasil keringat aku tanpa tahu kerasa dunia kerja korporat. Otaknya udah macet gara-gara cuma mendekam di rumah. Waduh, kasian banget ya istrinya. Padahal kan masalah sepele banget. Cuma setetes kuah sayur doang sampai dimaki-maki begitu di depan orang banyak.
Nah, benar kan kata saya kemarin? Di depan kita aja berani sekasar ini. Gimana kalau mereka lagi berduaan di dalam rumah? Pak, Papa, stop. Jangan bentang Mama di depan orang banyak. Diam kamu Nurul. Amanda, sekarang kamu masuk ke kamar dan bawa anak kamu itu. Bikin malu saya aja kamu di depan rekan kerja saya. Nurul sayang, maafin mama ya. Gara-gara mama teledor tadi, kamu jadi ikutan takut dan nangis kayak gini. Aku nggak takut sama kuah sup itu, Mah. Aku takut lihat Papa. Kenapa Papa jahat banget sama Mama? Papa cuma lagi capek dan stres karena acara promosi jabatannya tadi penting banget, nak. Mama yang salah karena kurang hati-hati. Enggak, Mah. Mama nggak salah. Kenapa sih Mama selalu belain Papa? Kenapa Mama selalu diam aja waktu Papa injak-injak harga diri Mama kayak keset kaki? Mama cuma mau rumah tangga kita tetap utuh, Nurul. Mama ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu juga. Tapi aku gak bahagia lihat Mama diginiin terus. Apa aku nanti juga harus jadi perempuan lemah yang cuma bisa nangis kalau suami aku jahat? Apa itu yang pengen Mama ajarkan ke aku? Ya Tuhan, Nurul benar. Kalau aku terus-terusan mengalah, aku cuma bakal ngajarin dia buat jadi korban penindasan yang sama di masa depannya nanti. Ma, tolong. Aku pengen lihat Mama yang dulu. Mama yang pintar, Mama yang mandiri. Bukan Mama yang selalu ketakutan kayak sekarang. Besok pagi kita pergi aja yuk dari rumah ini, Ma. Mau kemana kamu bawa koper segala? Jangan bilang kamu mau kabur dari rumah cuma gara-gara masalah semalam ya. Kanak-kanakan banget sih. Aku nggak kabur, Santo. Aku pergi. Aku bawa Nurul keluar dari rumah ini sekarang juga. Halo, gaya banget kamu. Mau tinggal di mana? Emangnya kamu punya ruang buat sewa tempat tinggal? Sadar diri Amanda, kamu itu gak punya duit sepeser pun kalau aku gak kasih belanja. Nurul yang minta ikut Mama, Pak. Nurul gak mau tinggal sama Papa lagi. Kamu jangan ikut campur Nurul. Amanda, denger ya, kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali lagi. Kamu bakal kelaparan di jalan sana tanpa uang belanja dari aku. Dia gak bakal kelaparan, Santo. Karena mulai hari ini Amanda dan Nurul bakal tinggal di rumah aku. Oh, jadi kamu yang menghasut istri aku buat jadi pembangkang begini, no? Bagus ya kelakuan seorang sahabat. Gak ada yang menghasut aku, Santo. Aku pergi karena aku akhirnya sadar kalau otaknya jauh lebih berharga daripada seluruh kesombongan finansial kamu. Aku bakal buktiin kalau aku bisa hidup tanpa belas kasihan kamu. Yuk Manda, Nurul, kita jalan sekarang. Biarin orang sombong ini menikmati rumah sepinya sendirian. Coba kamu lihat ini Manda, aku udah bantu rapihin struktur dasar CV kamu. Tapi portofolio kamu belasan tahun lalu ini beneran harus kita rombak total biar sesuai sama standar korporat modern. Apa aku masih bisa ya, Nong? Jujur aku minder banget. Banyak istilah bisnis digital sekarang yang gak aku pahami. Otak aku rasanya beneran kaku karena kelamaan di dapur. Hei, buang-buang jauh pikiran kayak gitu. Ingat kata-kata kamu ke Santo kemarin. Otak kamu itu aset paling berharga. Kemanapun analisis kamu dulu itu nomor 1 di kampus, itu gak bakal hilang. Cuma karena kamu sempat jadi ibu rumah tangga. Iya kamu bener. Aku gak boleh menyerah sebelum berjuang. Aku mau tunjukin ke Nurul kalau ibunya ini bukan perempuan lemah yang diremehkan begitu aja. Nah gitu dong, itu baru Amanda sahabatku. Malam ini kita fokus pelajari tren strategi pasar terbaru ya. Aku punya banyak jurnal bisnis yang bisa kamu baca buat pemanasan. Inong, ternyata konsep dasarnya masih mirip sama yang dulu aku pelajarin. Cuma medianya aja yang sekarang jauh lebih canggih dan cepet. Kan, apa aku bilang, otak cerdas kamu itu cuma tidur sebentar, bukan hilang. Kamu pasti bisa kuasai ini semua dengan cepat kok, aku yakin banget.
Makasih banyak ya Nong. Kalau nggak ada kamu yang bantu sedia tempat tinggal dan bimbing aku semalaman ini, aku nggak tahu nasibku sama Nurul gimana. Udah, jangan melau dulu ah. Sekarang fokus revisi bagian ini nih. Oh iya, besok siang itu ada jadwal wawancara langsung di firma konsultasi internasional ternama. Yang sempat aku ceritain itu loh. Kamu harus siap lahir batin ya. Jadi, berdasarkan data resiko pasar yang Bapak tunjukkan tadi, strategi penetapan harga perusahaan ini harus dirombak total menggunakan metode penetrasi digital yang dinamis agar nggak kalah saing. Analisis kamu tajam banget, Amanda. Tapi jujur, aku nggak ragu melihat riwayat hidup kamu. Belasan tahun vakum karena jadi ibu rumah tangga. Apa kamu yakin bisa kejar ritme kerja di firma internasional ini? Aku paham keraguan Bapak, tapi status sebagai ibu rumah tangga justru melatih aku untuk mengelola multitasking, manajemen krisis, dan efisiensi waktu setiap hari di bawah tekanan yang gak main-main, Pak. Otak aku gak pernah berkarat, cuma sedang menunggu tantangan yang tepat. Penjelasan kamu masuk akal. Solusi efisiensi biaya yang kamu tawarkan di babak studi khusus tadi bahkan jauh lebih rapi dibanding kandidat-kandidat muda yang baru lulus. Terima kasih, Bu. Jika aku diberikan kesempatan di sini, aku nggak cuma bawa teori, tapi juga ketahanan mental dan fokus penuh untuk membawa proyek besar firma ini sukses di pasar global. Bagus, aku suka orang yang punya nyali dan kecerdasan praktis kayak kamu. Kamu resmi diterima sebagai senior bisnis strategis di firma ini. Selamat bergabung. Terima kasih banyak atas kepercayaannya, Pak Hendra. Aku nggak bakal ngecewain firma ini. Selamat bertugas mulai Senin depan. Oh iya, kabarnya perusahaan suamimu Santo sedang mengajukan audit ke firma kita. Mungkin ini bakal jadi proyek menarik buat kamu nanti. Ya Tuhan, Amanda beneran gak main-main. Dia beneran minta cerai dan bawa Nurul pergi dari hidup aku. Santo, kamu lagi mikirin apa sih? Ini lihat, laporan audit keuangan bulanan yang kamu bikin kemarin banyak banget yang salah dan ditolak sama bos besar. Maaf Rick, fokus aku lagi pecah banget semenjak Amanda pergi dari rumah. Ternyata urus rumah tangga, bayar tagihan, dan urus diri sendiri itu bikin pusing banget. Makanya jangan meremehkan istri sendiri. Oh iya, ngomong-ngomong soal Amanda, kamu udah lihat upload terbaru di akun lain Kedlin miliknya belum? Memangnya ada apa sama Amanda? Paling dia cuma bikin status mellow karena nggak punya duit di luar sana. Lihat dulu makanya, dia baru aja diangkat jadi senior bisnis strategis di firma konsultan internasional ternama. Malah fotonya jadi pembicara utama di forum ekonomi global, ditaruh di paling depan. Hah, kok mungkin? Amanda kan udah belasan tahun nggak kerja. Bagaimana bisa dia langsung dapat posisi setinggi itu di firma konsultan raksasa itu? Kamu sih terlalu arogan sampai mengira dia nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Sekarang kamu kena batunya kan? Perempuan yang kamu sebut berotak tumpul itu ternyata kapasitas intelektualnya jauh di atas kita berdua. Aku salah besar Rick. Aku harus cari dia malam ini juga. Aku harus minta maaf dan mohon biar dia mau balik lagi ke rumah sebelum semuanya terlambat. Akhirnya aku sampai di titik ini. Mimpi yang dulu aku kubur dalam-dalam sekarang bisa aku bangun kembali, bahkan jauh lebih megah dari sebelumnya. Mah, ayo pulang. Rekan-rekan kerja Mama di luar tadi bilang presentasi proyek miliaran rupiah yang Mama pimpin barusan sukses besar ya. Hebat banget sih Mama aku. Iya sayang, iya sayang. Puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Ini semua juga berkat doa dan dukungan kamu yang selalu kuatkan Mama selama ini. Oh iya Mah, barusan Papa kirim pesan lagi ke aku. Dia bilang dia nyesel banget dan sekarang lagi nunggu di kafe seberang kantor Mama buat minta maaf langsung. Kita mau temuin Papa nggak?
Gak perlu Nurul, sampaikan aja ke papa lewat pesan singkat kalau semuanya udah selesai dan proses pengadilan tetap berjalan. Mama udah melangkah terlalu jauh ke depan buat menoleh ke belakang lagi. Aku setuju mah, aku lebih suka lihat mama yang mandiri, sukses dan penuh wibawa kayak sekarang dibanding mama yang dulu sering mengalah. Ya udah, malam ini sebagai perayaan kesuksesan proyek baru, Mama bakal ajak kamu makan malam mewah di tempat termahal yang kamu mau. Mau kan? Mau banget mah, ayo cepet, aku udah gak sabar mau naik mobil baru kita ke restorannya.